Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baiklah, apa kabar ya Bunda, ustaz-ustaz saudara semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, hari ini semangat sekali ya, luar biasa. Dan juga pada kesempatan kali ini Ustaz Andri mau menyapa seluruh Bapak Ibu, anak soleh solehah, keluarga besar Istri Islam Harifah Hadiza yang turut menyaksikan video ini. Pada kesempatan hari ini kita akan memasak ya. Nah, jadi di kegiatan kita di masa pandemi COVID-19 ini, salah satunya akan kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang positif ya. Dari Istri Islam Harifah Hadiza pada kesempatan hari ini akan mempersembahkan sebuah video ya, tutorial cara memasak menu-menu pilihan. Nah, diantaranya pada kesempatan hari ini kita akan memasak salah satu menu yang mungkin masih asing di sebagian kita ya, yaitu namanya adalah meal scrape. Nah, seperti apa menunya nanti? Di tengah-tengah kita saat ini sudah hadir Chef Bahtiar Effendi. Selamat datang Chef. Terima kasih. Selamat bergabung bersama-sama dengan kita di SD Islam Harifah Hadiza. Jadi Bapak Ibu dan juga anak soleh-solehah semuanya yang menyaksikan video ini, Chef Bahtiar Effendi ini adalah salah satu chef yang sudah berpengalaman di dunia kuliner ya, di restoran dan juga hotel-hotel ternama di Kota Palembang ya. Alhamdulillah beliau pada kesempatan hari ini bersedia untuk berbagi bersama dengan kita, berbagi ilmu, berbagi resep dan juga cara memasak masakan ya. Dan menu yang akan kita pilih hari ini menunya adalah meal scrape. Bisa dijelaskan sedikit mungkin Chef apa itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz dan Ustazah? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, menu kita yang akan kita masak hari ini yaitu meal scrape. Meal scrape ini adalah menu yang lagi ngetren juga di dunia kuliner saat ini, yaitu suatu masakan yang dari termasuk dessert atau kue ya, rasanya manis. Jadi ini bagi pecinta-pecinta dessert yang senang manis, ini masakannya. Sebenarnya meal scrape ini hampir sama kayak kita bikin dadar, istilahnya dadar ulung, hanya saja ini lebih modern lagi. Iya, karena nanti kita padukan sama whipped cream. Jadi sama whipped cream nanti dia dibikin layer-layer atau lapis-lapis. Nanti kita garnish seperti kita membuat kue ulang tahun. Makanya disebut meal scrape ya. Jadi bahannya tetap berbahan tepung terigu. Nanti hanya saja cara penyajiannya lebih dimodernkan atau dimodify untuk saat ini. Baik, untuk menu ini sendiri Chef, tingkat kesulitannya seberapa sulit Chef? Apakah bisa diaplikasikan di rumah? Mungkin ada Bapak Ibu dan juga anak soleh-solehah di rumah yang ingin mencoba. Untuk menu ini tingkat kesulitannya tidak terlalu sulit karena kita hanya membuat dadar biasa. Hanya saja perlu ketelitian dalam membuat dadarnya, terutama untuk ketebalannya. Jadi ukurannya apabila kita pertama sudah pakai ukuran itu sampai dadar terakhir pakai ukuran itu juga. Jadi tetap standar ya, tetap rapi. Kemudian sama, hanya saja dia perlu pendingin ya. Jadi nanti kalau sudah kita bentuk, setelah selesai harus kita dinginkan selama 30 menit baru bisa dimakan. Wah, penasaran bedanya yang bertanya semua ya. Baik, kita akan langsung saja eksekusi Chef ya. Menu meal scrape ini bagaimana ya Bunda, sudah siap semuanya? Biar tetap semangat ya. Sambil kita juga kebetulan ini Chef menyambut Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia kelima ya. Oke, jadi semangatnya harus luar biasa ya. Sambil memasak, semangatnya juga tetap harus luar biasa. Oke, kita yuk dulu mungkin ya Bunda ya, biar sama sekalian ya. Semuanya sudah siap? Ya. Oke, Harifah Hadiza. Baik, setelah ini kita akan langsung ke pantry. Kita akan melihat bagaimana Chef Bahtiar Effendi mengaplikasikan menu meal scrape tadi. Oke, tetap di video kita ya. Dan Ustazah, hari ini kita akan memulai masak meal scrape kita. Jadi bahan yang pertama itu 3 butir telur. 3 butir telur, kemudian gula pasir 3 sendok makan. Ya, kemudian tepung terigu
10 sendok makan atau 200 gram. Kemudian ada vanila sekitar 10 gram atau 1 sendok. Kemudian ada margarin 50 gram. Kemudian ada susu cair ini untuk membuat adonannya sekitar 500 ml. Kemudian ada pewarna coklat secukupnya. Nah, untuk ininya toppingnya nanti ada whipped cream, air es, sama Oreo untuk garnishnya. Ya. Ini kayaknya bahan-bahannya semuanya benar-benar khusus untuk kue ya. Ya. Baiklah, untuk mulainya nanti saya minta bantuan. Halo, Desti. Kemudian kita bikin adonan ininya dulu ya. Adonan menteganya mau dicairin. Cair dulu. Menteganya mau dicairin. Oke, kita mulai dari mana dulu Ustaz? Ya, kita mencairin mentega dulu. Mentega dulu kita cairin. Menteganya dicair. Kemudian nanti boleh langsung masuk tepung. Tapi disaring Bu ya, jadi biar tidak ada bukal-bukalnya. Habis itu nanti baru kita bikin whipped cream. Nah, telur masukkan telur sama gula. Ini tidak perlu mixer, hanya dikocok gas saja. Dipakai pengocok Ya. biasa saja ya. Ya, kalau nggak ada ini balon whisk pakai ini centong biasa juga bisa. Ini namanya balon whisk ya. Ya. Manual saja ya. Ya. Manual saja. Itu setiap pembuatan memang takarannya segitu kan, telurnya 3 butir atau Ya, ini hanya untuk satu resep. Nanti kalau mau banyak dikalikan 2 aja. Oh gitu. Nah, jadi telurnya 6, terigunya jadi 400. Jadi untuk satu resep itu Satu liter. takarannya 3 butir telur ya. Ya. Jadi ini kita melarutkan gulanya sama telur. Sampai gulanya larut di telurnya, Pak. Untuk takaran gulanya seberapa banyak mungkin? Gula tadi sekitar 3 sendok makan. 3 sendok makan 3 ya. sendok makan. Ini kemudian kita masukkan apa lagi? Tepung. Tepung ya. Ya. Oh, disaring ya. Ya, diayak kalau takut nanti ada ini kotoran tepungnya. Tepungnya diayak. Masukin susunya sedikit-sedikit Pak ya. Oke. Masukin susu sedikit-sedikit biar dia tidak bergumpal. Terus diaduk sampai halus. Ya, aduk sampai rata. Wow, kelihatannya udah mulai halus nih Chef. Sudah mulai. Kemudian Oh, jadi menambahkan susunya itu yang dan gula semua, tidak langsung banyak ya? ya, sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit dulu ya. Vanilinya biar ada aroma wanginya. Oke. Nah, ya seperti ini. Nah, jadi kemudian pewarna kita pakai warna coklat hari ini. Jadi coklat dipadukan sama putih nanti. Ini supaya tampilannya lebih menarik Ya, lebih menarik. Oh, langsung dicampurkan saja ya. Ya, crack millnya. Lagi. Nah, ini sudah kelihatan Udah. berubah warnanya. Sudah kelihatan coklatnya. Kemudian terakhir mentega cair. Mentega cair belum dimasukkan. Yang tadi kita cairkan tadi. Cairkan. Ya. Baik.
Masukkannya juga pelan-pelan seperti Ya, itu ya. pelan-pelan sampai dia tercampur rata. Jadi mentega ini selain memperenak rasanya juga biar dia tidak lengket waktu dibikin dadar. Oke. Nah, jadi dia tidak perlu dikasih minyak lagi. Jadi ada dua fungsi dari menteganya Ya. tadi ya Sega. Selain supaya nggak lengket, juga supaya lebih enak rasanya. Nah, Ya. ya. Mau disaring, kita saring Pak ya, biar kalau ada gumpal-gumpalnya nanti dia turun. Oke. Nanti habis ini saya bikin whipped creamnya, Leslie bikin dadarnya. Ya. Oke. Jadi fungsi dari diayak tadi supaya apa? Supaya adonannya lebih halus. Nah, Oke, halus ya. kemudian adonan ini kita diamkan dulu selama 30 menit. 30 menit. Ya, kita diamkan dulu biar dia lebih meresap. Nanti kita bikin whipped creamnya. Didiamkan dulu adonan krepnya, baru nanti didadar. Sudah didiamkan baru didadar. Jadi sambil kita menunggu benar-benar semua adonannya didiamkan selama Ya. 30 menit, sambil kita mau ngapain? Bikin whipped creamnya. Ya. Membuat whipped cream Ya. ya. Bahannya apa aja tadi Seth kalau untuk whipped cream? Whipped cream kita pakai yang ini, yang apa? Ya. Wah, ada cuci buat bikin ini. Nah, baik, saya Bahtiar kita mau buat apa ini? Sekarang bikin whipped cream dulu, Oke. sembari Menunggu yang tadi ya. bikin dadarnya. Jadi langsung jalan dua-dua. Baik. Bikin dadar. Apinya kecil aja. Jadi standar saja ya. Kalau bikin dadar, jadi biar enggak gosong. Dimasak dengan api kecil ya. Ya, segitu, kecil lagi. Nah, ya. Nah, oke. Saya bikin ininya, whipped creamnya. Apa dulu nih Seth? Ini whipped cream 400 gram. Kemudian airnya 400 ml. Jadi whipped cream ini sudah jadi. Ini contohnya ya. Ya, whipped creamnya. Ya, whipped creamnya ini. Airnya langsung aja masuk, Langsung dicampur ya. campur, baru kita mixer. Ini nanti untuk toppingnya bagaimana? Toppingnya, ya. Kalau ya, jadi nanti topping milk crepnya, ya, nanti ada toppingnya. Oke, jadi teman-teman semua ini full itu topping dari creamnya ya. Ya, milk crepnya. Jadi masakan kekinian kita. Nah, dia kalau pakai air es, kaku seperti ini, Bunda. Es krim ini sudah ada gulanya, tapi kalau kurang manis boleh ditambah gula halus. Ini kalau itu udah kecil ya. Ya, Mixer. ya ini whipped creamnya. Oke, sambil Chef Bahtiar membuat whipped cream, kita lihat di sebelah sini. Bikin dadarnya. Ya, ini apinya kecil. Asisten dari Chef Bahtiar sedang membuat dadar. Nah, krepnya. Creamnya ini ya. Ya. Jadi dia boleh dibalik kalau sudah ada gelembung-gelembung seperti ini, Pak ya. Udah boleh lihat di depan ada gelembung-gelembung, nanti baru boleh dibalik. Artinya dia sudah matang. Ini dimasak sampai berapa lama? Nah, Dimasak sampai berapa lama? kalau whipped cream hanya di mixer aja, nggak perlu dimasak. Oh. Nah, kalau whipped cream hanya di mixer aja. Baik, mudah-mudahan semua dan juga yang menyaksikan video ini ya, kelihatannya dadarnya sudah mulai matang ya, Chef ya. Ya, krepnya, Pak ya. Nah, Oke, creamnya sudah mulai matang nih. Oke, kita siap-siap mau mengangkat. ya. Ya.
Oke. Ini matangnya kalau sempurna seperti ini saja. Ya. Jadi dia Biar tidak lengket lagi. kayak dadar. Nah, nanti tinggal kita garnish Pak ya. Oke. Jadi tinggal kita garnish. Nanti masaknya ini. Iya. Panas. Kalau kita masuk ke tahap Ya. Jadi sudah dadar-dadar seperti ini. garnish. Ya, ingin panas. Kita garnish sama whipped cream. Nah, spatulanya. Nah, nanti yang udah semua, Chef Bastian akan memberikan contoh bagaimana cara menggarnishnya ya. Oke. Nah, ini ya, Besti akan menggarnishnya. Jadi ukurannya biar rata pakai sendok boleh Bunda ya. Jadi 1 sendok, 1 sendok. Tuh, nanti tinggal dilapis-lapisin aja. Itu diolesin biar sampai rata ya, Chef? Ya. Diolesin rata. Oke. Krimnya, jadi nanti dilapisin lagi satu lagi. Saya rata, kemudian dilapisi satu lagi, terus menerus kayak gitulah. Jadi berlapis-lapis. Kurang tepung whipped creamnya, biar kelihatan. Whipped creamnya kurang tepung. Jadilah. Oke. Nah, ini ya, jadi lapis-lapis terus sampai tinggi. Oke. Ini sampai berapa lapis, Chef? Sesuai selera. Oh, tergantung selera masing-masing ya. Jadi kalau mau lebih cantik lebih tinggi dia. Oke. Semakin tinggi semakin Ya. unik ya, semakin cantik. Lapisin lagi. Nah, inilah Ya harus dingin. Bapak-bapak, ibu-ibu ya. Jadi ininya dadarnya harus dingin karena whipped creamnya harus dingin. Kalau dia panas dia langsung cair ininya whipped creamnya. ini tampilannya ketika digarnish ya, semuanya. Jadi diolesi dengan white cream permukaannya, kemudian dilapisi lagi pakai creamnya ya. Sampai dia tinggi. Kita mau bikin sekitar berapa nih? 20 lapis. Oke. Ini yang mau dibuat berapa lapis ya? Ini ada 15 sampai 20 ini. Ini sampai 20 lapis ya yang dulu ya, mau ditumbuk. Jadi dia akan tebal dan juga rasanya lebih enak ya sekarang. Ya. Kalau untuk white cream ini, Chef, kira-kira ada variannya atau memang ini aja warna putih gini? Karena dia whipped cream jadi putih. Putih ya. Putih. Mungkin kalau mau dikasih warna boleh kalau sudah jadi kayak gini kan. Oh gitu. Kalau sudah jadi boleh dikasih ke warna hijau atau coklat biar lebih Ya, tampilannya lebih menarik ya. terus sampai tinggi. Kurang. Oke. Ini saran penyajiannya seperti ini ya, Chef ya. Ya, nanti tinggal dipotong aja, dipotong empat atau ya, dipotong sendiri. Jadi yang membuat dia rasanya enak nih white creamnya mungkin Whipped cream sama dadarnya. dadarnya ya. Jadi dia manis, Di dalamnya ada lapisan lagi. Jadi rasanya ada krimnya. double enaknya. Luar biasa ya. Oke. Ini sudah lapisan berapa? Saya tidak sempat menghitung tadi ya. Itu Jadi kata Chef Bastian tadi ada mudah bisa divariasikan mau sampai 15 sampai 20 Ya. lapis bisa ya. tergantung selera. Tergantung selera masing-masing. Biasanya yang suka disajikan itu Chef, di restoran atau di hotel-hotel ini seperti apa sih tampilannya? Sekitar 20 lapisan Pak yang tingginya Jadi segini sekitar ya. 20 lapis ya. Ya, nanti
Terakhir nanti baru ditutupin lagi pakai whipped cream. Oh. Jadi tidak kelihatan ini apa crepe-nya. Kelihatannya pas dipotong. Baik. Mungkin dari Ada yang coba mau mengoles bertanya white creamnya atau mau belajar ngoles, udah. Oh iya, udah Vicky silakan udah Vicky. Boleh dipraktekkan. Ada sarung tangan. Ada sarung tangan ini silakan dipakai. Sarung tangan plastiknya. Oke ya. Kita akan challenge ke bunda-bundanya, ayah-ayahnya yang mau boleh ya. Untuk mengoleskan white creamnya. Kita sudah jadi, tinggal dioleskan saja. Silakan mulai. Oke. Nah, itu udah kita akan coba ya menirukan yang tadi dicontohkan oleh resep cara mengoleskan white cream ya di atas creamnya. Cobaan ini ya, karena belum pernah soalnya. Biasanya kan pegang waktu sekali-sekali pegang masalah. Oke. Spatulanya ada. Nggak apa-apa manual kan ya, Chef? Iya, nggak apa-apa. Yang penting dia intinya rata ya. Rata, ya. Nah, nggak mesti harus gaya chef bener kan, yang penting rata. Iya, betul. Oh, yang penting hasil akhir ya, Iya. yang anda ya bunda. Kalau lebih enak seperti ini saya pakai apa? Ada putaran seperti ini. Iya, ini Jadi dia meja lebih meja mudah. khusus Oke. pastry ya. Untuk bikin kue-kue ulang tahun. Ini nggak perlu ya ada bundanya yang muter ya, mejanya saja yang muter. Iya, meja. Kira-kira ini sudah masuk kategori cukup atau kelebihan kurang atau Sudah. cukup ya? Oke, lanjut ya anda bunda, ternyata Iya. saya bisa. Oke, luar biasa ya. Ya, coba ya. 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 Kalau minat habis ini mau bisnis ini boleh. Boleh. Jadi dia kayak bikin kue lapis, hanya dilapis-lapisin whipped cream. Ini kalau saya lihat secara keseluruhan saya ya, hanya dua ini saja yang kita buat saya ya. Iya. Membuat Crepe, white cream ini ya. Iya. Membuat apa namanya Sangat white creamnya sangat sama. praktis sekali sama dadarnya nya. Itu aja ya. Ini chef kalau boleh tahu ini kan berlapis-lapis ya, Iya. hampir sama dengan kue lapis yang orang tua kita sering masak gitu. Iya. Tingkat kesulitannya lebih sulit inikah atau kue lapis itu ya chef ya? Apa bedanya ya chef? Kalau yang ini kayaknya lebih sulit dari kue lapis itu. Oh kue lapis itu ya? Oh. Karena Ini kategorinya mudah berarti? Iya. Masih bisa lah ya? Iya. Oh Karena gitu waktu ya. waktu kue lapis yang kayak orang tua kita bikin itu kita waktu bungkusnya Ah. panas-panas gitu. Oh gitu. Buka tutupnya panas, isi adonan lagi kan. Oke. Ada yang mau coba kan bunda-bunda? Boleh. Yang nanya boleh? Yang Jokowi. Kamarnya nggak mau masak. Kalau mau coba mengoleskan white creamnya saja. Silakan yang Jokowi, kalau maju ke depan. Oke, Setelah ini ini ada yang masuk Jokowi, masuk. udah Vicky mau coba Oke. mengoleskan white creamnya. Boleh. Akan dipakai Bentar sarung ya. tangannya supaya higienis ya. Ya. Ini sarung tangannya di sini. Keringnya ini bisa dicampur apa aja ya chef ya? Bisa dikasih pewarna. Berwarna, mungkin kayak misal durian gitu kan? Ya. Selain durian itu buah apa aja lagi kalau? Kayak esen aja Bu, karena kalau dia terlalu berair nanti kremnya cair. Oh gitu. Justru tidak boleh berair ya, Ya. karena setelah ini dimasukkan ke dalam kulkas ya Ya. chef ya. Oke, oke, selesai dari saya. Oke, terima kasih sudah Vicky. Luar biasa. Sekarang yang ada Joko boleh coba mengoleskan ya. Oh, silakan. Yanda Joko Widodo, guru Iya. pendidikan Islami. Ya, silakan. Ya. Silakan. Iya. Nah, Boleh dioleskan? Gimana? Pakai perasaan. Diputar boleh mejanya ya. Pisaunya taruh dulu.
bisa diputar. Baik, wah, cukup mahir juga ya yang Jokowi ini ya. Memang kakaknya hobi memasak di rumah. Kebetulan memang hobi memasak ya Jokowi ini. Kesannya bagaimana ya Jokowi ketika melihat menu ini? Mirip dorayaki Doraemon ya. Oh, mirip dorayaki Doraemon. Menunya mirip dorayaki Doraemon. Baik, ini kelihatan Chef Bahtiar sudah bersiap-siap ya untuk finishing mungkin ya Chef ya. Ya. Bentar lagi. Ini sudah cukup tinggi. Udah ya, semua ini sudah cukup tinggi. Takarannya berapa sih Chef? Kalau untuk white creamnya biar cukup ya sampai finishing terakhir. Kira-kira buat yang kerjanya mungkin yang mau buat di rumah. Mungkin kita siapin kalau mau yang tinggi bener kayak ini Pak, sekitar 2 kotak lah, sekitar 400. Tadi 400 gram, bisa 800 gram sebenarnya. Iya. Nah. Tapi ini sudah cukup tinggi, biasanya yang dijual-jual di pasaran setinggi ini lah. Oke. Nah. Ini standar ya Chef ya. Iya. Tinggi ini. Ini siapkan ininya sekitar 2 kotak ya. Hmm. Benar-benar semua ya white creamnya. Kalau mau tinggi sampai 20 lapis kan. Baik. Jadi tidak sekedar unik menunya saja, tapi juga dari cara memasaknya juga Ya. unik ya. Jadi memang bikin crab meals ini di dadarnya yang agak lama, agak Karena susah. harus didiamkan dulu nih Chef ya. Ya. Karena posisinya harus dingin waktu di Ya, jadi tinggi. Jadi itu saja diulang-ulang terus ya Chef ya. sekali lagi. Ya, olesin white cream, timpa lagi. Ya, timpa lagi. Sampai dia tinggi. Oke. Jadilah setingginya. Ini nanti tertutup. Baru kita Baik, ini kayaknya udah finishing Chef ya. ya. Baru ditutup sama Selanjutnya apa Chef? ditutup semua sama white creamnya. White cream semua ya udah. Semua. Oke, mau ngolesnya dari samping berarti Ya. Jadi samping-sampingnya juga ditutup. Tutup Pak Andrea. Samping-sampingnya ditutup. Kemudian di atasnya baru kita garnish. Kuenya coklat putih hari ini, tapi warnanya bisa diganti mau hijau putih boleh. Oke. Tinggal tambah pas waktu buat adonan tadi Chef ya. Ya, waktu buat adonan dadarnya ditambah. Boleh ditambah ke warna apa gitu ya. Nah, krimnya kebanyakan tetap dikasih warna putih biasanya, hanya dadarnya aja yang divariasiin. Oke, emang ciri khasnya putih ya Chef ya. Ya, kalau nggak putih nanti dikira bukan mayor strip ya. Baik, ini kelihatannya udah mulai rata, sekelilingnya sudah diolesi dengan white cream. Tinggal nanti setelah ini Chef Bahtiar akan menunjukkan kepada kita bagaimana caranya menggarnish ya. Untuk menggarnish nanti dimulai dari mana dulu Chef? Nanti sisi-sisinya aja Pak nanti. Dari sisinya dulu. Ya, digarnish pakai squid biar kelihatan cantik. Sisinya. Oke, sudah rata, sudah tertutup semua. Tinggal diratain. Tutup semua dengan Krim. white cream. Nah, Oke. tinggal ratain. Baik. Sudah. Masih dirapikan lagi sama Ya. Chef Bahtiar. Dirapikan lagi Pak dulu Pak. Bentar. Setelah ini kita mau ngapain Chef? Isi ini ya. Masih menggunakan white cream yang tadi juga ya Chef ya? Ya. Untuk ini apa namanya?
garnisnya. Apa? Tadi ada belum? Apa tadi? Di dalam ini. Ini namanya tipping bag. Oke, garnish. Nah, nanti ibu kalau mau coba digunting dulu juga ya. Maksudnya. ya. Oke, nah ini bisa Silakan. kreasikan. Ibu ini ya. garnishnya. Oke, ya teman-teman yang mau mencoba menirukan ini dikasih contoh nih sama Sebastian dan Ya. asisten cara menggarnisnya. Oke, Cara menggarnish. bundanya mungkin silakan. Boleh? Ada yang mau Nah, mencoba untuk bunda Lucy silakan. Ya. Kelihatannya bunda Lucy juga Silakan. hobi memasak ya. Lucy. Di rumah. Oke. Kalau mau garnish, silakan. Ini variasinya suka-suka kita ya. Garnishnya ya, nanti ada yang Modelnya mau kayak mana ya? ditabur sama ini aja apa coklat bubuk. Ya kalau saya lihat sekilas mirip-mirip seperti kue ulang tahun. Ya. Habis Bentuknya seperti itu, penuh dengan white cream. ya. Oke, Bunda Lucy sedang mencontohkan ya, mengikuti cara dari Sebastian dan asisten tadi, cara menggarnisnya. Oh sudah mahir sekali Bunda Lucy. Yang sering bikin kue Bunda di rumah? Sering ya. Sering ya, kelihatannya dari gaya menggarnisnya. Wih, langsung deh. Jadi, tepuk tangan yang benar. Terima kasih Bunda Lucy. Lagi. Ya. Ternyata guru kita adalah Iya, benar, iya. Sebastian. Jangan dikasih Oreo. Ini Oreo ya. Oreo. Oreonya dibuat bagaimana? Oh, ya, ditaruh di sisinya ya. Ya. Oke. Tepuk tangan ya Bunda. Iya, lucu sekali ya tampilannya ya. Sangat unik. Rasanya saya kalau mau dimakan, tapi kalau tidak dimakan nanti masih. Jadi harus dimakan. Udah jadi nampaknya ya? Ya. Menu kita hari ini menu Keren. meals. Oke, ya luar biasa. Tepuk tangan ya namanya semuanya. Nanti saya cicipi menunya ya. Rasanya seperti apa kita akan kembali ke sopa lagi ya. Oke. Baik ya Bunda, Ustazah, Serdanis, juga seluruh yang menyaksikan video ini, kita tadi sudah melihat cara pembuatan ice cream ya, bagaimana pembuatannya. Tadi sudah diperagakan dan dipraktikkan oleh Chef Bahtiar. Nah sekarang ini sudah jadi dan sudah ada di tengah-tengah kita semua hasil akhir finishing dari menu kita hari ini. Inilah dia. Sudah tidak sabar lagi kita semua namanya ingin mencicipinya ya. Nah, tadi sudah disampaikan sama Sebastian bahwasanya ice cream ini terdiri dari lapisan-lapisannya saja. Nah, jadi teksturnya nanti akan seperti ini. Kalau sudah dipotong, bisa dilihat di kamera. Nah, ini dari samping seperti itu. Ya. Oh, cantik sekali ya menunya ya. Oke. Ya. Yang kaya dengan tema kita Hari Kemerdekaan 17 Republik Hari Kemerdekaan 17 Agustus Iya. Indonesia yang ke-75.
silakan. Bisa. Oke, silakan Bunda Bibi dicicipi. Silakan. Silakan Bunda. Kalau lihat daging kayak gini kayaknya nggak tega mau dicicipin. Iya, kelihatan bentuknya Karena sangat menarik. lapis-lapisannya ini kalau dicicipin kayaknya akan merubah bentuk. Tapi saya penasaran dengan rasanya. Jadi saya izin cicip dulu ya, Bunda ya. Oke, jadi saat penyajiannya seperti ini lagi ya. Hasilnya ya. Oke. Ini rasanya itu Gimana rasanya? luar biasa. Luar biasa. Ya, dan bisa pas gitu loh, Cem. Iya. Rasa manis, rasa Iya. krim, sama rasa dada. Ini iya, krepnya. Kremnya. Iya. Iya, kremnya itu agak apa? Pas banget gitu. Iya, Mungkin ada tips-tipsnya sendiri di mana dia tampilannya itu bisa secantik ini dan mungkin tampilannya itu bisa sebagus ini dengan tidak mengubah rasa. Iya. Jadi untuk rasanya Bunda, jadi kita pakai resep yang sudah ada tadi. Jadi resepnya tadi tidak terlalu manis, gulanya hanya 3 sendok, kemudian susunya 500 gram. Nah, kemudian untuk whipped creamnya sendiri, itu whipped cream itu sudah mengandung gula di dalamnya. Jadi pemakaian gula kalau tidak mau terlalu manis tidak usah dipakai, tapi kalau mau tambahin aja gulanya untuk whipped creamnya. Kemudian untuk lebih mempercantiknya itu tergantung dari lapisannya. Jadi semakin tinggi dia semakin cantik Bunda ya. Semakin banyak lapisannya dia akan semakin kelihatan cantik. Nah, jadi kalau bisa minimal sekali bikin kayak gini lah Standarnya ya. Standarnya sekitar 30 lapis lah. Bagaimana yang Bunda tertarik untuk mencoba di rumah? Nanti boleh dipraktikkan di rumah masing-masing ya. Bapak Ibu dan juga anak soleha yang di rumah juga bisa mencoba ya. Oke, mungkin satu pertanyaan saja. Kesimpulan terakhir dari menu kita hari ini, bagaimana cara menyajikan manuskrip yang enak seperti ini? Ya, oke, dari Chef Bahagia, silakan. Oke, untuk penyajiannya itu apa? Ustaz. Jadi manuskrip ini adalah makanan dingin, jadi penyajiannya harus dingin ya. Nah, jadi tidak boleh lama-lama keluar dari kulkas atau chiller, nanti dia krimnya akan meleleh. Nah, jadi berubah bentuknya dan berubah rasanya. Semakin dingin semakin bagus ya. Enak, ya. Jadi dia semakin lama di kulkas dia akan semakin enak. Ya. Jadi krimnya semakin dingin akan semakin terasa soft. Nah, ya, semakin terasa soft. Kemudian waktu kita mencicipnya juga semakin enak. Baik, kelihatannya kita sudah selesai ya di acara kita pada kesempatan kali ini ya. Sudah dipraktikkan tadi sama Chef Bahtiar ya, sudah dicicipi juga hasilnya. Nah, tinggal nanti kita semua mempraktikannya di rumah masing-masing ya. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini ya. Tetap subscribe channel YouTube SD Islam Arif Al-Nizam ya, dan dapatkan selalu video-video terbaru tentang aktivitas dan kegiatan SD Islam Arif Al-Nizam di dunia pendidikan, dan juga video-video life skill seperti yang kita tonton pada kesempatan kali ini ya. Mudah-mudahan nanti semua Bapak Ibu dan juga anak saudara semuanya bisa mempraktikkan yang sudah dicontohkan oleh seperti hari ini. Saya terima kasih atas kesempatannya hari ini berbagi ilmu dan juga pengalaman kepada kita semua ya. Sangat bermanfaat sekali dalam kita untuk menambah wawasan kita semua. Mungkin itu saja untuk pertemuan kita hari ini ya. Semuanya yang mudah, terima kasih atas supportnya hari ini. Mana suaranya?